Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ramdalia, NPM 2019-13500-335. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang limit fungsi trigonometri. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu menghitung soal limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus-rumus dasar trigonometri serta penyederhanaan rumus-rumusnya. Yang kedua, teman-teman mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Nah, mungkin pada matematika wajib di kelas 11 teman-teman sudah belajar limit fungsi aljabar ya. Tentu di kelas 12 ini teman-teman akan belajar materi tentang limit fungsi trigonometri. Nah, gimana sih cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri? Pada limit fungsi trigonometri ini, cara penyelesaiannya yaitu ada 4. Yang pertama, substitusi langsung. Yang kedua, menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang ketiga, dengan metode pemfaktoran. Dan yang keempat, yaitu dengan cara menyederhanakan fungsi trigonometrinya. Untuk itu, di sini kita akan membahas metode ketiga dan keempat ya. Selanjutnya, untuk metode yang ketiga yaitu menggunakan metode pemfaktoran. Untuk metode pemfaktoran ini, konsepnya sama persis dengan metode pemfaktoran dalam limit fungsi aljabar loh. Dan ternyata teman-teman sudah mempelajarinya di kelas 11 bukan? Metode pemfaktoran ini dilakukan ketika teman-teman menemukan jawaban dengan bentuk tak tentu atau 0/0. Nah, artinya di sini teman-teman harus melakukan pemfaktoran. Trik pemfaktoran adalah teman-teman harus membuang si 0 ini dalam fungsi tersebut. Sebagai contoh, perhatikan soal di samping ini ya. Tentukan nilai limit berikut ini. Oke, kita jawab soal yang pertama. Yang pertama, limit X mendekati 0, tan X per X2 plus 2X sama dengan limit X mendekati 0, tan X per X dalam kurung X plus 2 tutup kurung. Sebelum kita menjawab, jadi X dalam kurung X plus 2 ini kita faktorkan dulu ya. Nah, jadi limit X mendekati 0 tan X per X dikali limit X mendekati 0 1 per X plus 2 sama dengan 1 per 1 dikali 1 per 0 plus 2 sama dengan 1 dikali 1/2 sama dengan 1/2. Oke, untuk soal yang nomor 2 bisa dilihat cara penyelesaiannya seperti di gambar ya. Metode yang keempat yaitu menyederhanakan fungsi trigonometrinya. Sebelum menyelesaikan soal ini, teman-teman bisa buka kembali rumus-rumus trigonometrinya ya. Oke, jika sudah, kita coba menjabarkan soal berikut ini. Tentukan nilai limit fungsi berikut ini. Yang pertama, limit X mendekati 0, 1 min cos X per 2X sin X sama dengan. Jadi, teman-teman bisa mensubstitusikan X dengan 0, maka akan didapat bentuk tak tentu atau 0/0. Jadi teman-teman harus merubah cos X ini menjadi fungsi yang lain. Kita coba ya. Limit X mendekati 0, 1 min cos X per 2X sin X sama dengan, sebelum kita menjawab, kita mencoba mengingat kembali rumus-rumus yang sudah ada ya. Jadi yang pertama rumus sudut rangkap itu sendiri,
cos 2x sama dengan cos pangkat x min sin pangkat x. Cos 2x sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah, dari rumusnya itu sendiri, yaitu cos x sama dengan cos kuadrat setengah x min sin kuadrat setengah x. Jadi setengah ini dari rumus yang pertama ya. Nah, jadi sama dengan limit x mendekati 0, 1 min kurung buka cos kuadrat setengah x min sin kuadrat setengah x kurung tutup per 2x sin x. Nah, sama dengan limit x mendekati 0, 1 min cos x ini menjadi 1 min cos kuadrat setengah x. Terus 1 dikali sin x. Nah, karena min dikali min berarti plus ya. Plus sin kuadrat setengah x per 2x sin x. Sama dengan limit x mendekati 0, sin kuadrat setengah x plus sin kuadrat setengah x per 2x sin x. Kenapa yang pertama jadi sin kuadrat setengah x? Karena itu hasil dari 1 min cos kuadrat setengah x. Jadi rumus itu sudah ada dan tidak bisa dirubah-rubah. Lalu sama dengan limit x mendekati 0, 2 sin kuadrat setengah x per 2x sin x sama dengan limit x mendekati 0, 2 sin setengah x dikali sin setengah x per 2x sin x. Lalu sama dengan limit x mendekati 0, 2 sin setengah x per 2x dikali limit x mendekati 0 sin setengah x per sin x sama dengan 2 setengah per 2 dikali setengah per 1. Jadi hasilnya 1/4. Begitu ya teman-teman, gimana, mudah dipahami bukan? Nah teman-teman, gimana dengan contoh soal yang tadi nih? Apakah teman-teman sudah paham dengan cara pengerjaannya? Agar lebih matang, teman-teman kembali ingat rumus-rumus trigonometrinya ya. Berikut ini merupakan kumpulan rumus dasar trigonometri. Teman-teman bisa menyesuaikan sudut yang diminta dari soal yang diberikan seperti contoh soal di atas ya. Nah, jika teman-teman sudah cukup paham dengan cara pengerjaannya, teman-teman bisa mengerjakan latihan soal berikut ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.